Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 4 yang luar biasa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran cerdas tangkas kelas 4 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 8 daerah tempat tinggalku di subtema 1 pada pembelajaran yang keempat. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang mari kita ikuti video ini dan jangan di skip. Keragaman kegemaran individu muatan PPKN. Keragaman karakteristik individu artinya perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu itu bermacam-macam, dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik berupa bentuk wajah, warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, tiap individu juga memiliki keragaman lain ya, misalnya kegemaran, keragaman suku, budaya, bahasa daerah, dan keragaman sifat. Nah, salah satunya adalah dari karakteristik individu adalah kegemaran. Kegemaran adalah kesukaan ya atau kesenangan seseorang terhadap kegiatan atau hal-hal tertentu, misalnya memancing, memasak, membaca, bersepeda, dan lain-lain. Lalu manfaat kegemaran dalam anggota keluarga adalah terciptanya saling menghargai antara anggota keluarga sebagai motivasi pemersatu keluarga, melatih keterampilan dan keahlian sebagai sumber kebahagiaan. Nah, selanjutnya untuk kegiatan 1, lakukan wawancara dengan anggota keluargamu, tanyakan mengenai kegemaran setiap anggota keluarga. Lalu tuliskan hasil laporan kalian, kegemaran ayah, ibu, kakak, adik itu sebagai apa? Itu kegemarannya apa? Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini. Setiap anggota keluarga harus saling menghargai kegemaran masing-masing agar kegemaran dapat dilakukan dengan menyenangkan. D. Nomor 2, ayah hobi memancing, ibu hobi menjahit, dan adik hobi menggambar. Hal seperti contoh tersebut merupakan keberagaman dalam kegemaran. Kesukaan atau kesenangan seseorang terhadap kegiatan atau hal tertentu disebut kegemaran. Perhatikan ragam kegemaran berikut. Ada menari, pendiam, pemalu, bersepeda. Ragam perbedaan kegemaran ditunjukkan pada nomor 1 dan 4, menari dan bersepeda. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman kegemaran dalam suatu anggota keluarga? Saling menghargai dan saling menghormati ya antar anggota keluarga terhadap kegemaran. Muatan IPS yaitu kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bentuknya dilakukan meliputi 3 kegiatan, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu apa? Nah, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya pengrajin, penjual makan, petani, penjahit baju, penjual kue, dan lain-lain. Itu dinamakan produsen, orang yang menghasilkan barang ataupun jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan disebut distributor. Kegiatannya namanya distribusi, orangnya yang melakukan kegiatan disebut distributor. Contohnya apa? Nah, ini menyediakan layanan transportasi, bus, kereta api, dan lain-lain. Jasa antar barang dan paket, pedagang, dan lain-lain.
Lanjut konsumsi. Nah, ini konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil dari produksi. Orangnya dinamakan konsumen. Bisa diingat ya, kalau produksi orangnya dinamakan produsen, distribusi orangnya dinamakan distributor, konsumsi orangnya dinamakan konsumen. Contohnya apa ya? Membeli, mengkonsumsi, membeli baju, sayur, perlengkapan sekolah, mainan, dan lain-lain. Untuk kegiatannya, silahkan mengamati lingkungan tempat kalian, identifikasi kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kalian ya. Identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi, jenis pekerjaannya apa, distribusi, dan lain-lain. Yuk mengerjakan soal-soal di bawah ini. Kegiatan yang bertujuan menciptakan atau menambah nilai dan guna suatu barang atau jasa dinamakan produksi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut tadi sudah ya dijelaskan distributor. Nomor 3, kegiatan membeli barang tanpa mengubah bentuk barang kemudian dijual lagi kepada konsumen dinamakan pedagang. Dinamakan pedagang ya, pedagang. Pedagang yang kegiatannya mendatangkan membeli barang-barang dalam jumlah besar dari luar negeri dinamakan agen ya. Mendatangkan barang-barang atau membeli barang dari luar negeri, agen atau importir. Sebutkan 3 bentuk kegiatan ekonomi. Ekonomi masyarakat, produksi, distribusi, dan konsumsi. Muatan bahasa Indonesia. Tokoh dalam cerita fiksi. Kalian bisa mempost video ini untuk membaca lebih lanjut tentang tokoh dalam cerita fiksi. Nah, ini sekilas saja dibahas ya. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Pada cerita tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam setiap halaman buku cerita yang bersangkutan. Ciri-ciri dalam menentukan tokoh utama, jumlah dialognya lebih banyak dari tokoh lain. Tokoh yang merupakan pusat ide cerita, menentukan perkembangan plot secara keseluruhan, merupakan pusat atau sentral cerita, biasanya merupakan tokoh protagonis. Lalu di sini ada tokoh tambahan ya yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam cerita. Kehadiran tokoh ini hanya menunjang tokoh utama. Bagaimana kita mengenal tokoh tambahan? Tokoh tambahan biasanya diabaikan, merupakan tokoh yang tidak langsung terlibat dalam konflik. Tokoh yang dimunculkan sekali dan beberapa kali saja untuk menghidupkan cerita dan sekedar pemanis cerita. Nah, di sini ada cerita berjudul Kerbau dan Gajah. Pada zaman dahulu, di satu hutan yang lebat, seekor kerbau bersahabat baik dengan gajah, mulai dari mencari makan sampai bermain di padang rumput. Mereka selalu bersama-sama. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain di padang rumput, tiba-tiba raja raksasa datang. Rupanya ingin menangkap kerbau dan gajah. Namun, karena kerbau sudah berlari menyelamatkan diri, hanya gajah yang tertangkap. Tertangkapnya gajah membuat kerbau merasa sedih. Ia takut jika ia akan kehilangan sahabatnya untuk selama-lamanya. Bagaimana ini? Aku harus menyelamatkan gajah, gumam kerbau. Khawatir, kerbau terus berpikir bagaimana cara menyelamatkan gajah. Tapi tak mungkin ia melawan raja raksasa. Tubuh raja raksasa sangatlah besar, bahkan melebihi tubuh gajah. Aku akan mencoba menemui raja raksasa. Siapa tahu aku bisa meminta dengan baik-baik dan raja raksasa akan mendengarkanku, pikir kerbau. Demi menyelamatkan sahabatnya, kerbau memberanikan diri menemui raja raksasa di istana guanya.
Sesampainya di gua istana Raja Raksasa, kerbau bersembunyi di luar gua. Ia mengintip apa yang terjadi di dalam gua. Raja Raksasa terlihat sangat senang, sementara gajah tampak ketakutan dari dalam kandangnya yang sangat besar. Mimpiku selalu benar. Semalam aku bermimpi akan memakan daging gajah. Sekarang mimpi itu akan menjadi kenyataan. Malam ini aku akan sangat kenyang, ucap Raja Raksasa sambil mengelus perutnya yang buncit. Mendengar ucapan Raja Raksasa, kerbau mendapat ide. Ia pun segera menemui Raja Raksasa. Aku bermimpi menikahi permaisuri Raja Raksasa. Mungkin itu juga akan menjadi kenyataan, teriak kerbau. Raja Raksasa yang tidak menyadari kedatangan kerbau pun kaget. Ia hendak marah, namun tiba-tiba ia terdiam, memikirkan mimpi kerbau. Selama ini ia sangat percaya dengan mimpi. Kau tak boleh menikahi istriku, teriak Raja Raksasa. Jika aku tak boleh menikahi permaisuri, maka kau juga tak boleh memakan gajah, balas kerbau. Raja Raksasa menjadi bingung. Ia ingin sekali makan daging gajah, tapi ia juga sangat mencintai istrinya. Akhirnya Raja Raksasa mengalah. Ia melepaskan gajah agar kerbau tidak menikahi permaisuri. Gajah pun bebas dan bisa kembali ke hutan bersama kerbau. Ternyata kau sangat cerdik, kerbau. Terima kasih telah menolongku, ucap gajah ketika mereka kembali ke hutan. Sama-sama, gajah. Itulah gunanya bersahabat, jawab kerbau. Ia senang karena bisa menolong gajah, sahabatnya. Setelah membaca cerita tadi, identifikasikan tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, tokoh utamanya siapa? Tokoh tambahannya siapa? Silakan diisikan. Jika masih mengalami kesulitan, silakan chat di kolom komentar. Ayo, mengerjakan soal-soal berikut dengan benar. Bacalah kutipan cerita berikut. Nah, jika ada bacaan, kalian bisa membacanya berulang-ulang ya, supaya bisa menjawab soal yang dikehendaki dari bacaan tersebut. Misalnya di sini ada tokoh utama dari kutipan cerita, jadi kalian harus membacanya supaya kalian bisa menemukan tokoh utama. Tokoh utamanya adalah Bandung Bondowoso. Tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita disebut tokoh utama. Tokoh yang berperan menghidupkan cerita atau sekedar pemanis disebut tokoh tambahan. Ia mengintip apa yang terjadi di dalam gua. Arti kata yang mengintip, nah dalam cerita tadi ya, adalah mengintai, memata-matai. Apa perbedaan tokoh utama dan tokoh tambahan? Nah, tadi sudah dijelaskan, bisa kalian geser videonya untuk mencari jawabannya. Demikian tadi pembahasan yang bisa Ibu sampaikan, ya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.